Hai, kembali lagi bersama aku, Dennis Darmawan. Di video kali ini, kelihatan aku sambil latihan, jadi pengen aja sambil latihan, sambil kita jelasin sebuah teknik buat teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kan tadi aku latihan apa. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan sebuah teknik di mana teknik ini sebenarnya sederhana. Kita menyerang dan serangannya pun nggak begitu spesial, sederhana aja tapi bisa membuat kita dapat poin. Intinya kan main tenis meja itu apapun tekniknya tujuannya untuk kita mendapatkan poin. Nah, teknik ini salah satunya dari sekian banyak macam teknik di tenis meja. Jadi untuk serangan dalam tenis meja itu sebenarnya ada banyak sekali macamnya. Mulai dari kita spin, fast spin, smash, dan banyak macam lagi. Itu untuk satu pukulan. Misalkan forehand, ya itu segitu banyak. Backhand, itu banyak lagi. Nah, ini adalah salah satu teknik dari bermacam-macam teknik itu. Untuk namanya ini biasa disebut spin bohong lah istilahnya kalau di Indonesia. Jadi banyak yang bilang ini spin bohong, di mana kita membuat bola yang tadi banyak putaran, backspin, atau bola yang menusuk gitu ya, bisa kita bikin bolanya jadi hampa atau netral lagi, nggak ada putaran. Jadi ini cocok buat kita yang lawan-lawan chop berat, yang lawan-lawan defense, yang lawan-lawan bintik bertahan. Nah, ini sangat cocok sekali. Kenapa? Karena kita bisa membalikan bola mereka tanpa adanya putaran. Kenapa sih begitu? Karena kalau kita lawan, misalkan kita lawan defense itu kalau kita kasih banyak putaran, dia baliknya, apalagi kena bintik ya, kena bintiknya dari pemain defense, itu bolanya bisa 2 kali lipat dari putaran yang kita hasilkan. Kita lawan bintik bertahan sama. Saat kita membuat putaran yang banyak, dia kenain bintik dia, baliknya akan 2 kali lipat dari putaran yang dia hasilkan gitu spinnya. Nah, dengan adanya teknik ini membuat bola mereka kembali ke kita yang berikutnya itu lebih enak karena nggak sesuai sama yang dia minta. Nah, ini asiknya dalam tenis meja. Ini sebuah seni dalam tenis meja. Jadi saat kita menghadapi orang-orang yang bertahannya bagus, entah itu mau defense, entah itu mau block, entah itu yang bintik bertahan, kita harus gunain teknik ini. Jadi nggak semua bola itu harus di-spin. Nggak semua itu harus ditembak, nggak semua itu mesti keras. Ada teknik yang ini. Nah, gimana sih cara ngelakuinnya gitu? Teknik ini simple dan sederhana banget. Nggak banyak makan tenaga, nggak banyak kita ngeluarin tenaga. Cukup main di positioning kita. Jadi posisi kita harus selalu pas di dekat bola itu datang kemana. Misalkan bola ke kanan, kita samperin dulu titik datangnya bola. Untuk melakukan ini kita samperin dulu bolanya, misalkan bola ada di titik ini. Kita samperin dulu dekat sini. Dan saat datang, kita ayunlah badan kita. Ayun badan kita, jangan ke bawah seperti kayak kita spin mau pada umumnya lah. Ke samping, dan saat kena bola, yang tadinya kena bola itu kita ada tenaga ayunan ini. Pas kena bola ada ayunannya, baru kita ke depan. Untuk melakukan spin yang netral atau spin hampa ini, kita cukup dengan mengangkat bolanya aja. Jadi saat kena bola, kita angkat dan ayun ke depan. Intinya setelah kita angkat bolanya dan akhirannya kita ayun ke depan. Tujuannya apa? Kita ayun ke depan supaya bola itu nggak cuma keangkat aja tanpa ada kualitas. Kualitas di sini aku maksud adalah bolanya nggak tinggi. Jadi bolanya harus tetap sejajar sama net. Supaya apa? Supaya yang nerima juga ngira, wah ini putarannya banyak, padahal putarannya nggak ada. Nah, jadi ini sangat berguna banget, apalagi kalau teman-teman dapat lawan yang istilahnya gini, kita servis, dia pasti chop untuk kita serang, dan dia tahu serangan kita antara banyak putaran atau kencang. Jadi dia tinggal tunggu di sini, dan dia bisa setir kita. Jadi dia bisa ngarahin kita kemana aja. Tapi dengan teman-teman kalau punya teknik ini, punya variasi serangan seperti ini, mereka nggak akan seenaknya itu. Kenapa? Karena saat ada orang yang melakukan spin seperti ini, ritme permainan atau yang dia mau itu akan berubah total. Jadi karena dia chop berat dan dia berharap digesek banyak putarannya, saat kita melakukan spin seperti ini, pelan bolanya, akhirnya yang terjadi sering, kalau teman-teman lihat banyak kejadian kalau spin seperti itu, orang blok akhirnya jatuh ke net. Kenapa? Karena memang nggak ada putarannya, dan ini harus benar-benar teliti. Kalau kita lawan bintik juga, ini bisa menjadi sebuah andalan. Kenapa? Karena setelah kalau kita lawan bintik ya, bintik yang bertahan atau defense, bola yang dihasilkan 2 kali lipat
lipat daripada spin kita. Jadi saat kita melakukan spin bohong ini, bola yang datang itu putarannya nggak banyak. Nah, disitulah baru kita bisa membunuh lawan-lawan kita. Jadi saat dapat kesempatan yang bolanya udah enak, baru kita bisa push dengan fast spin kita atau dengan pukulan yang keras atau dengan flashing arahnya yang tidak sesuai dengan permintaan dia. Karena kan dengan kita kasih bola seperti tadi, akhirnya orang tersebut kaget dan jadi asal masuk juga. Jadi itulah kesempatan kita. Di sini teknik ini sebenarnya cuma membantu kita untuk variasi. Jadi biar tahu bahwa tenis meja itu tekniknya banyak sekali dan ini menjadi salah satu teknik yang sangat spesial, tapi orang banyak nggak tahu. Padahal sulit gitu. Teknik ini sangat bagus banget karena dia berpengaruh pada pola permainan. Yang tadinya kita bisa disetir sama lawan, balik kita yang setir lawan. Khususnya buat main serang, karena ini penting banget buat main serang karena biar banyak variasinya. Nggak cuma kalau kita lihat banyak pemain yang bagus, serangannya bagus, dia nggak punya ini. Akhirnya mainnya jadi nggak konsisten saat ketemu bola-bola yang harusnya dia bisa dapat, yang kita pikir dia bisa dapat, ternyata nggak bisa. Nah, teknik ini sangat dibutuhkan saat lawan yang seperti itu. Untuk tekniknya, ayo kita lihat semua sampai selesai. Nah, jadi seperti itu teknik untuk serangan spin bohong ini. Jadi teman-teman bisa lihat kan, akhirannya tetap kita ke depan, jangan ke atas. Kenapa? Karena kalau kita ke atas, bola yang dihasilkan akan tinggi. Seperti ini kalau kita pukulannya ke atas. Nah, jadi kalau pukulan kita ke atas, bolanya akan melandai seperti ini dan tinggi dari net. Itu malah jadi bumerang buat kita. Kenapa? Karena pasti akan dipukul sama lawan kita. Kecuali lawan kita nggak siap. Tapi kalau kita bertanding, ingin mengharapkan lawan kita terus nggak siap, percuma. Makanya kita harus lakuin teknik ini, pukulannya tetap ke depan. Supaya kualitas yang dihasilkan tetap rata sama meja dan bola berikutnya kita udah siap lagi. Kalau kita pukulannya ke depan, selalu kita akan berada di posisi yang standby, berada di posisi yang in ke dalam meja. Saat kita pukulannya ke atas, itu udah kelihatan kita udah nggak in lagi dalam meja. Makanya itu sangat dibutuhkan dan menurutku teknik ini sangat penting karena memang sangat bermanfaat gitu. Apalagi banyak yang belum tahu, khususnya untuk lawan defense, lawan bintik, lawan pemain-pemain yang bertahan. Jadi banyak nih, kayak aku baca juga di kolom komentar, banyak yang nanya, "Kak, kalau aku spin dari balik badan, kenapa jadinya di blok kanan? Kenapa jadinya nggak pernah siap?" Nah, jawabannya seperti ini. Makanya jangan selalu kita spinnya keras terus atau spin kita banyak putaran terus. Akhirnya kita banyak nggak siap. Karena apa? Karena orang itu udah nungguin. Saat dia chop, dia udah tungguin bakal ke sini atau ke sini. Akhirnya diblok sama lawan ke kanan nggak siap. Nah, jadi saat kita dapat seperti itu, kita gunainlah teknik ini. Kita gunain teknik ini, pukulannya pelan, orang bloknya pun nggak mungkin dia langsung push gitu. Kenapa? Karena dia nggak siap. Akhirnya dia blok asal masuk dan kita siap bola berikutnya, kita baru fast spin di bola berikutnya. Jadi teknik ini bermanfaat untuk lawan yang permainannya bertahan. Mau bertahan pakai bintik, mau bertahan pakai blok, mau bertahan pakai anti spin, mau bertahan pakai bintik yang depan meja atau bintik yang defense, itu sama aja. Ini yang patut diingat, saat bola datang, turun sedikit, itu kita pukul dan kita cuma angkat bolanya, angkat dan akhirannya ke depan. Jadi seperti kayak kita bawa, angkat, dan ayun ke depan. Seperti ini, angkat, dan ayun ke depan. Jangan diputer. Coba teman-teman, ini benar-benar main di feeling. Karena ini yang sulit bukan prakteknya. Ini yang sulit bukan pukulannya. Kalau pukulannya sederhana, sama kayak kita latihan spin, kayak kita menyerang biasanya, kayak pukulan biasanya. Tapi yang paling sulit di rasanya. Jadi saat kena bola, itu, nah, ada ayun ke depan.
kena bola, angkat sedikit, ayun ke depan. Dibikin pukulan itu nggak memutar bola. Dibikin pukulan itu benar-benar hampa dan nggak ada putarannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini dan semoga itu bermanfaat. Kalau ada masukan dan juga pertanyaan, boleh teman-teman tulis di kolom komentar supaya nanti bisa kita diskusi lagi bareng dan aku buatkan lagi videonya untuk menjawab kebutuhan dari teman-teman semua. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!